ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani. Ini yang porosnya, yang menjadi dasar utama susunannya. Bukan sebelum beliau, walaupun ada kitab sebelum beliau, misalkan sebelum ditulis ini, kitab Al-Um dan seterusnya, tidak digunakan. Yang digunakan adalah urutan Mukhtasar Al-Muzani. Nah, setelahnya kebanyakan kitab ulama Syafi'iyah mengikuti susunan Mukhtasar Al-Muzani. Nah, kita perlu mengetahui bahwa Al-Imam Al-Muzani menulis kitab Mukhtasarnya itu bukan sembarangan. Beliau menulis, disebutkan oleh Al-Baihaqi, beliau menulis sekitar 20 tahun menulis itu. Bahkan beliau mengulang-ulang menulisannya. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 8 kali. Dari riwayat 8 kali beliau menulis. Setelah selesai ditulis lagi. Dan beliau banyak beribadah untuk menghasilkan tulisan tersebut. Terutama yang dimulai dengan syarah-syarahnya ya. Mukhtasar Al-Muzani disyarah oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Qawi Al-Kabir oleh Al-Mawardi, kemudian Nihayatul Matlab Al-Juwaini, itu mengikuti urutan Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian ringkasan Nihayatul Matlab ya, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Al-Basit, kemudian diringkas lagi menjadi Al-Wasit, kemudian menjadi Al-Wajiz. Kemudian setelah itu diringkas oleh Imam Rafi'i menjadi kitab Al-Muharrar. Dari Al-Muharrar diringkas lagi oleh Imam Nawawi menjadi Al-Minhaj, dan ini kitab yang menjadi rujukan mu'tamad ya, umdah dalam pelajari fikih Syafi'i. Minhaj At-Talibin wa Umdatul Muftin. Dan dari kitab Al-Minhaj ini diringkas lagi oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menjadi Manhaju At-Tullab. Manhaju At-Tullab. Sampai judulnya pun diringkas. Minhaj diringkas menjadi Manhaj. At-Talibin menjadi At-Tullab. Kemudian masih diringkas lagi oleh Al-Jauhari menjadi Nahju At-Talib. Nahju Talib, namanya saja diringkas judulnya, apalagi isinya. Jadi ringkasan semacam itu. Itu semuanya menggunakan urutan bab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Muzani. Nah, kemudian di antara kitab-kitab yang lain yang tidak ada kaitannya, bukan syarah atau tidak ada jalurnya dengan Mukhtasar Al-Muzani, juga ada yang menggunakan urutannya. Yang misalkan Matan Abu Syuja, kemudian Nazm Safwatuz Zubad, hanya saja qism atau taksim qismatus shadaqat itu didahulukan. Nanti akan dibahas di sini. Ini termasuk bab yang para ulama fikih Syafi'i berbeda-beda. Ada yang mendahulukan, meletakkan di depan di bab zakat, ada yang meletakkan di belakang-belakang. Nah, di antara kitab ulama muasirin, kitab yang belakangan ya, bukan muasirin, kitab yang mutakhirin adalah Qurratul Ain oleh Al-Maribari. Zain Al-Maribari. Yang langsung mulai dengan kitabus shalah. Adapun kitabut thaharah disebutkan di tengah-tengah babus shalah, yang membahas furutus shalah. Nah, Al-Bulqi ini termasuk imam yang mengurutkan, yang sangat perhatian dengan urutan bab fikih. Bahkan beliau pernah berusaha menyusun ulang ya. Beliau menyusun ulang kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Disusun ulang ya seperti susunan Mukhtasar Al-Muzani. Walaupun ini bukan yang tercetak ya. Nuskha atau manuskrip asli bukan seperti semacam itu. Susunannya tidak menggunakan susunan yang digunakan Mukhtasar Al-Muzani. Adapun yang tercetak juga bukan itu gabungan. Nah, Al-Um ini, kitab Al-Um ya, memiliki urutan yang unik. Di antaranya misalkan bab-babnya juga ada yang tidak kita jumpai di kitab-kitab fikih yang lainnya. Di antaranya misalkan menyebutkan kitab Manaqib Quraisy dan Ansar setelah bab salat jamaah. Kemudian bab jizyah, sabab an-nidal atau munadhalah disebutkan sebelum babul hajj. Nah, masih dimasukkan dalam babul ibadat. Kemudian kitabun nikah disebutkan sebelum babul buyut. Nah, ya memang begitu. Kitab mutaqaddimin, para ulama terdahulu, mereka lebih fokus ke isinya. Ilmu mereka sangat luas. Tetapi dalam kepenulisan biasanya ulama mutaakhirin lebih bagus karena mereka istifadah dari sebelumnya, tinggal mengurutkan lebih rapi. Di sini juga kita perlu mengetahui supaya kita belajar fikih ya, menghormati para ulama. Mereka bukan ulama yang ikut-ikutan. Jadi mereka bukan muqallid, bahkan dalam susunan bab saja mereka bisa ijtihad. Jadi bukan sesuatu misalkan dalam fikih madhab harus taklid apa adanya.
gurunya mengatakan begini harus begitu. Tidak semacam itu. Kemudian di antara kitab mukhtasar, kitab-kitab atau kitab-kitab ringkasan yang agak berbeda dengan Mukhtasar Al-Muzani ada 3 yang masyhur. Yang pertama adalah Al-Lubab yang ditulis oleh Al-Muhamili, kemudian Al-Muhadzab atau At-Tanbih yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan yang ketiga adalah Bahrul Madhab yang ditulis oleh Ar-Ruyan. Ini yang agak berbeda. Nah, tapi kita sekarang masuk saja ke risalah yang ditulis oleh Al-Allamah Sirajuddin Al-Bulqini Asy-Syafi'i. Beliau wafat tahun 805. Kita awali dulu dengan muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Misyari. Misyari Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi risalatun fiqhiyyatun faridah. Beliau menyebutkan ini karena penulis semacam ini, tema semacam ini ya bisa dikatakan tidak kita temukan. Belum ada yang menemukan yang semacam ini, yang menulis munasabatu abwabil fiqhi semacam ini. Yang bisa ditemukan hanya karya Al-Imam Al-Bulqini. Judulnya ini Munasabatu abwabil fiqhi ala qaidati ashabina radhiyallahu anhu. Nah, sebenarnya para ulama bukan berarti tidak membahas ini. Mereka membahas di tengah-tengah ketika mereka menulis, tapi tidak disendirikan. Dibuat tulisan karya sendiri. Nah, biasanya ketika awal kitab atau bab menyebutkan bab baru, mereka menyebutkan kenapa disusun semacam itu, apa alasannya. Tapi kalau tulisan tersendiri khusus, ya bisa dikatakan hanya Al-Imam Al-Bulqini. Bahkan beliau juga sangat perhatiannya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, beliau berusaha untuk menyusun ulang kitab Al-Imam Syafi'i. Dan beliau juga membuat manzumah ini tarajum munasabat Sahih Imam Al-Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari itu kan ada bab-babnya. Lalu Imam Al-Bulqini juga membuat manzumah yang menyebutkan apa saja bab-bab di Sahih Bukhari dan apa munasabahnya. Mengapa disusun seperti itu? Alasannya apa? Imam Al-Bulqini atau para ulama yang lain juga banyak yang menyebut, banyak yang membaca kitab ini, risalah ini, sebagaimana disebutkan oleh muridnya yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau menulis kitab ini, sahabatnya Al-Majma' Al-Muassis atau Al-Majma' Al-Muassis fi Al-Mufahris atau Fihris, begitu kurang lebih judulnya. Ini sahabat itu menyebutkan biografi guru-gurunya atau riwayat-riwayatnya dalam ilmu. Ketika menyebutkan apa saja yang beliau baca kepada gurunya, beliau menyebutkan risalah ini. Nah, wa dzakara tanasub abwabil fiqh allati kana syaikhu yasrudu, sering beliau wa sami'na minhum mirara. Kata Imam Ibnu Hajar, kami sering mendengarkan beliau membaca kitab ini. Dibaca saja, yasrud itu tidak disyarah, dibaca begitu saja. Wa qala qabla dzalika kana yasrudu munasabat abwabil fiqh fi nahwi kurrasa. Jadi beliau membawa kertas beberapa lembar, kemudian beliau menambahkan faidah-faidah dan syawahid supaya seolah-olah ini faedahnya bi annahu yaqtadi sami'u bi annahu yastaghfiru furu' al-madhhabi kullah. Seolah-olah yang mendengarkan, yang hadir di majelis ini menghadirkan, memurajaah semua furu'ul madhhab fikih dari awal sampai akhir. Nah, kita masuk ke ini manuskripnya. Manuskrip sebelum ditulis ulang. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Hujjatul Anam Baqiyatul Mustahidin Al-A'lam Sirajuddin Umar bin Ruslan Ibnu Nasir Al-Bulqini Asy-Syafi'i rahimahullah. Munasabatu abwabil fiqh ala qaidati ashabina radhiyallahu anhum. Ashab ini istilah ya, istilah dalam fikih yang jangan diartikan teman-teman keliru. Ashab ini ulama, para ulama yang terutama dalam mazhab Syafi'i. Istilah ashab ini ya, disebut juga dengan ashabul wujuh, yaitu para ulama yang sampai ke derajat mujtahid sehingga mereka bisa istinbat ahkam atau takhrij al-furu' atas usulul imam. Jadi Imam Syafi'i memiliki usul. Mereka takhrij dari sana, mengambil furu'. Itulah yang disebut dengan
fuqahaul ashab atau ashabul wujuh. Dan ucapan mereka disebut sebagai wajib, wujuh. Berbeda dengan ucapan imam yang disebut dengan qaul. Nah, beliau mengatakan wadzalika anna shalat, nah ini mulai bahasan pertama salat. As-salatu hiya ruknu tsani ba'da syahadatain. Kama qadahu hadits Ibnu Umar ats-tsabit fi sahihain wa kanat as-salatu la budda laha min muqaddimah. Yang pertama kali seharusnya adalah kita bersalat karena dia adalah rukun yang kedua setelah syahadatain. Baik, kenapa tidak disebutkan syahadatain padahal rukun Islam itu kan 5. Kenapa langsung? Jawabannya adalah karena tidak termasuk dalam cakupan fikih. Karena fikih definisinya adalah ilmu atau ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiriyah. Jadi harus amalan. Sedangkan syahadatain ini maksudnya ke ilmu atau fan akidah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang ada di Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi tidak mungkin langsung mulai dengan kitabus shalat. Harus diawali dengan muqaddimah. Karena sebelum sholat ada hal-hal yang harus kita ketahui. Faftahal ashabul kitab at-taharah, dimulai dengan kitab at-taharah yang di situ disebutkan aqsamul miyah, macam-macam air. Minat tahur, ya. Tahirun mutahhir. Tahur itu tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Kemudian mustakmal yaitu yang tahir, ghairun mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Jadi keliru kalau ada yang menganggap ma'ul mustakmal itu najis, jangan disentuh. Keliru ya. Ma'ul mustakmal itu tahir tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ghairun mutahhir. Dan ada pembahasan di sana ya. Tidak semua mustakmal itu tahir mutahhir, harus ada quyud dan syurutnya. Wan najis yang ketiga adalah ma'un najis. Kemudian disebutkan haddul qalil min dzalika wal katsir. Batas al-ma'ul qalil dan al-ma'ul katsir. Karena ini berkaitan dengan an-najasah. Nah, ada kaitannya dengan an-najasah yaitu al-qullatain. Kemudian setelah itu disebutkan an-najasah, setelah miyah, kemudian macam-macamnya. Kemudian batasan al-qalil wal katsir disebutkan an-najasah. Di sini sebagian para ashab yaitu para ulama Syafi'iyah menyebutkan di kitab Thahar. Sebagian mereka menyendirikan, membuat bab khusus dan bahkan sebagian mereka membuatnya, meletakkannya di tengah-tengah kitab shalat. Nah, karena termasuk syurutus shalat. Nah, bi annahu yuftaru fiha anha, karena harus dihindari najasat ini. Kemudian ketika membahas najasah, terkadang terjadi istibah. Kita rancu, ini nggak tahu ini airnya suci atau najis, nah bercampur atau tidak, apakah nah semacam itu, maka disebutkan disebut sebagai kitab babul ijtihad. Babu al-ijtihad, sebagaimana ada nazam yang mengatakan wasailu taharati turbu wa ma wasailu taharati turbu kama bida bigin wa hajarus tinja wa ma wasailul wasailil awani wal ijtihad fal zaman natan. Ini termasuk wasailul wasail wasailit tahar, ijtihad, menentukan apakah air ini suci atau tidak. Kemudian air membutuhkan tempat sehingga dibuatlah babul aniyah. Lalu di bab aniyah ini tempat bejana, wadah air, maka disebutkan wadah yang diperbolehkan dan yang diharamkan, yaitu yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian dari kulit bangkai. Disebut karena membahas bangkai, maka disebutkan masail ad-dibagh di samak, ya, yaitu izalatu ar-rutubat. Dan topiknya adalah bihaitsu law nuqi'a 'alal ma'i la yuntin, atau kalau dimasukkan ke air lagi ini dihilangkan rutubatnya, lemaknya, kandungan airnya sampai hilang. Karena masail ad-dibagh berkaitan dengan jildul maitah. Kemudian setelah itu disebutkan babul wudu. Al-wudu, karena wudu adalah wasilah untuk salat. Setelah itu disebutkan babul istinja. Kenapa tidak dia dahulu istinja? Karena ada isyarah bahwa tidak harus istinja terlebih dahulu sebelum wudu. Jadi boleh sah ketika seseorang ingin sholat, wudu dulu, kemudian istinja setelah qada'ul hajat misalnya. Tidak mengapa, sah dengan syarat tentunya ya. Dengan syarat wujudul ha'il alladhi yamna'un nam. Tidak ada pembatas supaya tidak menyentuh. Nah, tidak ada al-lams atau al-mas. Al-mas. Masu ad-dubur, halqatul dubur. Dan ini berbeda dengan tayamum. Disebutkan di sini al-wudu, bukan taharah secara umum. Karena kalau tayamum
tidak boleh tayamum baru istinja, harus istinja dulu baru tayamum karena tayamum taharah dhaifah. Nah, kemudian terkadang orang yang sudah wudu ada pembatalnya, maka disebutkan asbabul hadath al-asghar. Ya, pembatal wudu disebut dengan hadath asghar. Kemudian terkadang bukan hadathul asghar saja yang batal, tapi taharah kubra. Sehingga disebutkan babul ghusl dan disebutkan mujibatul ghusl atau asbabul hadath al-akbar, sebab hadath besar. Setelah itu terkadang ada penghalang. Kalau tadi mandi dan wudu menggunakan air, terkadang ada penghalang. Penghalang ini bisa jadi tidak ada air atau ada air tapi dia tidak bisa menggunakan air karena sakit atau karena ada mani yang lain. Nah, sehingga pindah ke turab, ke tanah. Maka disinilah disebutkan babut tayamum. Kemudian karena tayamum adalah pengganti dari wudhu yang sempurna, maka ada pengganti dari wudhu sebagiannya, yaitu mashu al-khuf. Karena wudhu yang sempurna adalah membasuh kaki, sedangkan mashul khuf tidak membasuh. Di sini ada badalul wudhu fil ba'd. Kalau tayamum tadi badalul wudhu al-kamil kullu. Sebagian ulama menyebutkan mashul khuf ini di babul wudhu karena berkaitan dengan al-wudhu. Sebagian meletakkannya di sini. Kemudian karena itu semua yang masalah mashul khuf, kemudian tayamum, ghusl, wudu dan niyah itu semuanya laki-laki dan perempuan sama. Maka setelah itu disebutkan bab yang khusus dengan wanita, yaitu haid, nifas dan istihad. Dari sini maka selesailah sudah kita butuh harus sudah selesai. Setelah itu disebutkan rukunnya, yaitu sholatnya sendiri. Diawali dengan sholatul maktubah, yaitu sholat fardu. Diawali dengan al-mawaqit, waktu-waktu sholat, karena ini adalah sebab yang diletakkan oleh syariat supaya mengetahui kapan memulai sholat. Karena waktu tidak diketahui banyak orang, maka disebutkan dibuatlah babul adzan. Karena adzan itu supaya mengetahui, pemberitahuan supaya mengetahui masuknya waktu sholat fardu. Setelah mengetahui waktu sholat, maka disebutkan syarat-syarat yang lain yang harus terpenuhi sebelum masuk ke sholat. Di antaranya yang paling penting adalah istiqbalul kiblat. Yang paling penting, syarat yang lain adalah menghadap kiblat, sehingga dibuatlah bab istiqbalul kiblat. Kemudian lalu diletakkan sifatus sholat, tata caranya sholat. Min faraidha, baik faraidnya atau sunannya. Dan sunan ini terbagi menjadi dua. Sunan terbagi menjadi dua. Ab'ad, ini untuk sunan yang 7 baru yang bisa ditutup ditambal dengan sujud sahwi. Adapun hayat tidak. Lah 7 baru disujud sahwi. Nah, adapun wajibat ini bukan istilah dalam mazhab Syafi'i. Itu dalam mazhab Hambali dan yang lain. Kemudian setelah itu dibuatlah bab syurutus salat sisanya yang masih dilakukan, yang harus terpenuhi sebelum salat. Kemudian baru syarat-syarat yang dilakukan yang harus terwujud setelah memulai salat. Ketika salat, seorang bisa saja lupa. Bisa saja lupa dengan tambahan atau pengurangan. Maka ditambal ditutup dengan sujud yang disebut dengan sujud as-sahwi. Kemudian disebutkan sujud tilawah dan sujud syukur karena berkaitan, munasabah ini berkaitan dengan sujud as-sahwi. Sekalian dibahas di situ. Setelah itu baru dibahaslah sholat tatawwu, sholat sunnah. Yang dimulai dengan sholatul rawatib yang mengiringi sholat fardu dan lainnya. Karena sholat sunanul rawatib mengikuti sholat fardu sehingga disebutkan langsung setelahnya. Kemudian sholat fardu tadi terkadang dilakukan oleh seorang yang sendiri, sholat munfarid. Terkadang dilakukan berjamaah. Dan ini yang seharusnya seorang laki-laki ya melakukan sholat jamaah. Sehingga dibuatlah bab sholatul jamaah. Tapi dalam mazhab Syafi'i sholatul jamaah ini bukan fardu, ya, bukan fardu ain. Kemudian jamaah membutuhkan imam, maka dibuatlah bab sifat siapakah yang berhak menjadi imam, sifatul ain. Lalu setelah itu sholat fardu ini terkadang dirukhsah untuk sebagian orang, yaitu orang-orang yang musafir. Mereka boleh bahkan lebih utama bagi mereka untuk qashar, sehingga dibuatlah bab sholatul musafir yang kaitannya yang dibahas adalah sholatul qashar dan yang berkaitan. Kemudian seorang musafir atau seorang yang tidak musafir pun terkadang ada peristiwa yaitu turunnya hujan. Maka di situ boleh melakukan jamak, tapi jamaknya hanya jamak takdim.
Ya, beda dengan musafir. Kalau musafir boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Tapi untuk ketika hujan, maka jamaknya hanya jamak takdim saja. Sehingga dibuatlah bab jamak takdim dan jamak takhir. Sebagian membuatnya bab terpisah. Tidak mengikut ke musafir, tidak mengikut ke bab sholatul musafir. Setelah itu berikutnya, ketika hari Jumat, ada sholat yang khusus yang disyariatkan pada hari itu, yaitu sholatul Jum'ah, yaitu sholat yang menyerupai sholat duhur, tetapi maksuro yang dipendekkan menjadi 2 rakaat. Sehingga disebutkanlah bab sholatul Jum'ah setelah sholatul musafir. Kemudian sholat itu tidak bisa terangkat. Maksudnya sholat itu wajib dilakukan bagi siapapun, termasuk orang yang dalam keadaan ketakutan ketika berperang, takut kedatangan musuh atau serangan musuh. Maka dibuatlah bab sholatul khauf. Nah, masyiddati. Kemudian orang yang sholatul khauf atau orang yang sedang peperangan ketika ketakutan, terkadang menggunakan, dia harus menggunakan alatul harb, alat peperangan, senjata. Nah, di sini terkadang dia tidak bisa menemukan pakaian yang lain, darurat, atau karena kebutuhan dia harus menggunakan harir, pakaian sutra. Nah, di sini ini adalah termasuk bab yang mungkin tidak terlintas. Kok bisa dibahas di sini? Ternyata ini alasannya. Yaitu disebutkan bab pakaian yang tidak boleh dipakai dan pakaian yang boleh dipakai. Disebutkan setelah bab sholatul khauf. Karena sebab ini. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok disebutkan, ini kan pembahasan pakaian, kok disebutkan di kitab sholat? Jadi alasannya demikian. Karena ketika perang, ada seseorang yang mungkin membutuhkan thawbul harir, pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai seharusnya. Lalu kemudian dari sholat-sholat sunnah, ada yang menyerupai sholat Jumu'ah di beberapa bagian, di beberapa bentuk. Di antaranya adalah sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian al-kusufan, yaitu kusufus syams wa kusuful qamar. Kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan, sehingga dibuatlah masing-masing babnya. Kemudian sholat yang biasanya adalah memiliki ruku dan sujud, ada rukunya, ada sujudnya. Nah, di sana ada sholat yang tidak ada ruku dan sujudnya. Nah, maka dibuatlah bab, yaitu bab sholatul janazah. Ini karena sholat janazah berdiri saja, diam saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Lalu kemudian dibahas, karena sudah membahas janazah, dibahas juga yang berkaitan, memandikan, mengkafani, menguburkan, membawanya, kemudian takziah. Kemudian ketika membahas sholat, yang terakhir, kadang ada orang yang meninggalkan sholat fardu. Kalau sholat sunnah ditinggalkan tidak masalah, ya, tidak masalah. Walaupun sebagian ulama mengatakan jika ditinggalkan alat dawam atau tarku muwadhabah, tidak pernah melakukan sama sekali, maka seolah-olah dia meninggalkan kewajiban. Ala kulli hal, yaitu masalah berkaitan dengan usul, ya. Setelah itu disebutkan bab tarikus sholat, diakhiri dengan bab tarikus sholat. Apa hukuman, apa yang harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat. Ini semuanya akan dibahas secara terperinci di kitab-kitab fikih. Kita hanya membahas secara sekilas saja urutan babnya. Selesai sudah kita bersolat. Kemudian berikutnya masuk ke rukun, ya, ar-ruknu tsalits, ya, ar-ruknu tsalits. Rukun awal adalah syahadat. Kemudian rukun tsani salat, rukun tsalits zakat. Maka diawali dengan zakat fardu, zakat yang wajib. Kenapa diawali dengan kitab zakat kemudian disebutkan zakatul hayawan? Ini alasannya karena kebanyakan atau biasanya harta yang banyak dimiliki orang Arab adalah hewan. Orang Arab dahulu itu kebanyakan harta mereka berupa hewan. Maka diawali dengan zakatul hayawan, zakat bahimatul an'am, yaitu al-ibil wal baqar wal ghanam. Kemudian terkadang dalam zakatul hayawan ini dan zakat yang lain terkadang pemiliknya hanya satu orang. Terkadang dimiliki beberapa orang, yang disebut dengan khilqah. Maka khilqah dibahas di sini. Dan khilqah ada dua, ada khilqatu jiwar, ada khilqatu ain. Masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Setelah itu dibahas syurutu wujubiz zakat. Ya, baru dibahaslah surut wujubiz zakat yang berkaitan mengeluarkan ikhrajan wa ta'alluq. Lalu dibahaslah bab menunaikan zakat pada waktunya, ketika sudah masuk waktunya, ketika haul. Kemudian bab boleh enggak atau bagaimana batas waktu mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat, menzakati masih belum waktunya, belum haul, belum mencapai haul. Dibahas di bab takut zakati ala waktu. Sudah selesai zakatul hayawan, bahimatul an'am, maka
Tingkatan kedua, harta orang-orang Arab yang banyak adalah al-mustambatat, tumbuhan. Maka disebutkanlah bab zakatun nabat. Zakat an-nabat. Setelah itu zakatul dzahab wal fiddah. Karena ini tingkatan harta yang dimiliki orang Arab. Setelah itu zakatul tijarah, kemudian zakatul ma'din wal rikaz. Kemudian ini semuanya adalah zakatul amwal. Sisa yang terakhir, yang fardu adalah zakatul abdan. Nah, zakatul abdan yang diistilahkan dengan zakatul fitr di akhir Ramadan itu. Setelah selesai Ramadan, setelah selesai puasa, maka ada zakat yang disebut dengan zakatul abdan, zakatul fitr. Sebagian mereka mantarjam mau di zakatul urus. Tarjam ini bukan terjemah, tetapi membuat bab ya. Disebut judulnya adalah bab zakatul urus. Nah, di sini ada yang unik. Qasmis shadaqat atau masarifuz zakat. Atau masarifuz shadaqat yang asnafus tamaniyah itu. Innama shadaqatu lil fuqara. Ini para ashab, para ulama madhab, mereka berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan di sini setelah membahas zakat di bab zakat, ya, dibahas di sini. Sebagian lagi menyebutkan setelah membahas qasmul faidi wal ghanimah. Faid dan ghanimah nanti di bab al-jihad. Karena kenapa dibahas di sana? Karena ini adalah pembagian, bagi-bagi. Nah, supaya digabungkan sekalian ketika membahas pembagian faid dan ghanimah dibahas sekalian qasmus shadaqah. Nah, dan ini yang terdapat di Mukhtasar Al-Muzani. Karena yang dibagi imam, seorang imam itu ada 3 harta yang wewenangnya para imam. 3 harta, yaitu yang pertama babu shadaqah, malu shadaqah, malul faid dan malu al-ghanimah. Faid itu ya, harta yang didapatkan dari musuh tanpa peperangan, ada ghanimah dengan peperangan. Setelah selesai bab zakat fardu, maka dibahas bab shadaqatut tatawwu. Yang sunnah, sedekah sunnah. Nah, selesai sudah zakat, maka disebutkan rukun setelahnya, yaitu siyami Ramadan. Maka disebutkan saum atau siyam sama saja, dan yang berkaitan. Lalu setelah itu ini saum fardu ya, saum Ramadan, saum fardu. Setelah itu saum atau tawu. Kalau disebutkan saum Ramadan sudah pasti saum wajib atau fardu. Nggak ada lagi saum yang lain kecuali yang nanti saum nadhr. Kemudian saum tatawwu, puasa sunnah, sebagaimana yang disebutkan di kitab salat dan zakat ada fardu, setelah itu sunnah. Lalu kemudian dibahaslah i'tikaf. Mengapa disebutkan? Karena i'tikaf itu seorang yang muqtadif, kadang dia berpuasa. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, orang yang i'tikaf tidak disyaratkan puasa. Maksudnya apa? Boleh seorang i'tikaf itu sah. I'tikaf itu bisa dilakukan tanpa harus puasa. Misalkan di luar bulan Ramadan, kita bisa i'tikaf walaupun tidak dalam berpuasa. Bukan syarat ya, bukan syarat seorang i'tikaf itu harus shaim. Maka disebutkan di sini. Kemudian yang terakhir dalam ibadah, rukun yang kelima haji. Kenapa disebutkan umroh? Umroh bukan rukun, Boleh. rukun Islam. Walaupun hukumnya wajib, umroh wajib. Kenapa? Karena berkaitan. Karena disebutkan umroh berbarengan dengan haji. Fi kitabillah, yaitu atimul hajja wal umroh tadi. Disebutkan syurutul wujub setelah itu. Setelah itu disebutkan mawaqit, baik mawaqit zamaniyah, waktunya, miqat zamani dan miqat makani. Lalu bagaimana menunaikannya, manasiknya, nusuknya. Karena nusuk ada 3, ada ifrad, tamattu, dan qirah. Dalam mazhab Syafi'i, yang paling utama adalah ifrad, haji ifrad. Adapun dalam mazhab ini mazhab Syafi'i dan Maliki. Kalau mazhab Hanafi qirah lebih utama. Kalau mazhab Hambali tamattu lebih utama. Setelah itu babul ihram. Di sini disebutkan definisinya, ihram adalah sifat yang terwujud bagi orang yang masuk memulai haji atau umroh dengan niat tertentu, ya, niat yang dianggap sudah ditentukan oleh syariat. Setelah itu bab memasuki Mekah. Setelah ihram masuk ke Mekah, maka disebutkan sifatul haji, rukun haji, wajibatul haji, sunanul haji, dan disebutkan juga arkanul. Nah, itu adalah haji untuk baligh al-aqil. Lalu disebutkan bab haji sabi, dan yang semangat dengan haji sabi. Kemudian ihram, ketika seorang dalam keadaan ihram atau muhrim, bahasanya muhrim, bukan mahram. Kalau mahram itu yang dilarang untuk dinikahi. Adapun muhrim, orang yang dalam keadaan ihram, ada hal-hal yang tidak boleh ya mereka lakukan, tidak boleh terjadi pada mereka. Maka disebutkanlah bab muharramatun. Setelah itu terkadang ada penghalang
untuk menyempurnakan haji, menunaikan haji sampai akhir. Baik yang disebut dengan al-ihsan. Babul ihsan. Baik ihsan tadi khos atau am atau fawat. Adapun fawat ini khusus untuk fawatul haji, tidak bisa menunaikan haji secara sempurna sehingga nanti mengganti dengan umroh dan seterusnya. Maka disebutlah bab mawani itmamil hajj, bab al-ihsan. Kemudian orang yang melanggar tadi ada hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang ihram. Kalau melanggar maka ada dam, dia menunaikan dam. Sehingga dibahaslah bab ad-dima al-wajibah. Kemudian disebutkan juga dima al-mutatawwa, dima al-mutatawwa yaitu haji. Apakah setelah itu disebutkan udhiyah? Sebagian para ulama Syafi'iyah ya menyebutkan udhiyah yaitu kurban. Jika Idul Adha ada yang disebutkan di sini karena berkaitan dengan al-hadyu. Karena hadyu dilakukan oleh halal dan muhrim. Begitu juga udhiyah. Nah, sehingga disebutkan di sini. Sebagian mereka wadakaru ba'da dzalika as-sayd, kemudian menyebutkan setelah itu sebagian menyebutkan di tempat yang lainnya. Kemudian setelah itu menyebutkan as-sayd wa dzabaih, berburu, menyembelih karena masih berkaitan dengan al-hadyu. Begitu juga membahas aqiqah. Nah, sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan setelah itu menyebutkan udhiyah dan berkaitan ini setelah bab musabaqah dan munadharah. Ada bab musabaqah dan munadharah. Musabaqah ini perlombaan untuk kuda dan yang semisal. Adapun munadharah al-siham, panahan dan yang semisal. Karena ketika berburu, soid ini bagus soid. Ini ketika berburu ada ar-rami, memanah. Dan itu mirip dengan munadharah. Karena perlombaan munadharah adalah dengan perlombaan memanah. Maka disebutkan di sana. Sebagian para ulama menyebutkan musabaqah dan munadharah di uqudil muawadah. Uqud ada dua, ada uqudut tabarru'ah dan uqud muawadah. Nanti akan disebutkan di tempat. Diulang lagi nanti beliau membahas susunan al-musabaqah dan munadharah. Kemudian an-nadhr. An-nadhr juga penempatan babnya ini ada beberapa versi. Sebagian menyebutkan bersama dengan babul aiman, sehingga al-aiman wan nudhur. Aiman di sini maksudnya adalah al-halif atau al-qasam, sumpah. Nadhar berkaitan dengan sumpah. Karena ada nadhrul lajaj, kafarohnya adalah kafaratul yamin, kafaroh sumpah. Menurut sebagian ashab, yaitu ulama Syafi'i. Sebagian mereka mengatakan mukhayyar bainahu, menunaikan atau kafaratul yamin menurut sebagian mereka. Nah, nadhrul lajaj itu apa? Nadhrul lajaj, nadhar ada dua yang masyhur. Ada nadhar tabarrur dan ada nadhar al-lajaj. Nah, nadhrul tabarrur dan nadhrul lajaj. Nadhrul lajaj itu orang yang menahan atau dia mencegah sesuatu atau menganjurkan sesuatu yang dia harus melazimkan fi'lul qurban, melakukan ketaatan atau meninggalkan keharaman. Jadi dia melakukan sesuatu dengan syarat, itu namanya nadhru at-tabarrur. Sebagian para ulama menyebutkan babun nadhr di sini karena berkaitan dengan ibadah maliyah, ya, ibadah yang harta. Dan ada juga nadhr dzabah, tasadduq, wal hajj, was shaum, nadhr yang berkaitan dengan yang lainnya. Ini ada keserupaan di sini, maka lebih utama disebutkan di sini. Ya. Jadi ada dua versi. Yang pertama menyebutkan nanti di babul aiman, nanti bukan di sini. Sebagian menyebutkan di sini karena berkaitan dengan ibadah maliyah, begitu. Nah, jadi ada alasannya. Yang meletakkan di sana ada alasannya. Yang meletakkan di bab sekarang ini ada alasannya. Selesai di sini ar-rubu' al-awwal. Ar-rubu' al-awwal. Seperempat pembahasan fikih yang pertama. Nah, yaitu muamalatu al-khaliq. Dan di sini kita tahu bahwa fikih itu ya mencakup interaksi antara seorang hamba dengan Rabb-nya dan antara dia dengan yang lain. Dan antara hamba dengan yang lain porsinya lebih besar. 3/4-nya membahas ini, muamalatul khalaik. Diawali dengan baik karena kebanyakan muamalat adalah al-baik. Dan disebutkan siyagul baik dan syurutul baik. Kemudian di antara syarat baik, syarat jual beli, ada yang disebutkan diperhatikan syariat yang harus kita hindari, yaitu jual beli harus selamat dari riba, sehingga dibuatlah babur riba. Lalu jual beli yang dilarang,
Disebutkan yang dilarang ada dua macam. Ada yang yaqtadil fasad dan ada yang la yaqtadil fasad. Ini ada kaitannya dengan ilmu ushul fikih ya. Jika berkaitan dengan zat atau arkan dan surut maka yaqtadil fasad. Tapi jika tidak berkaitan dengan surut dan arkannya maka tidak merusak. Misalkan jual beli bendanya itu atau tidak terpenuhi syaratnya maka manhiyun wa yaqtadil fasad. Jika tidak maka la yaqtadil fasad. Jual belinya sah walaupun dilarang, dia berdosa atau bisa diperbaiki. Kemudian dari jual beli yang diharamkan, terkadang ada yang fi kulli safqah. Safqah itu akad jual beli. Terkadang ada yang terjadi fi ba'di safqah. Maka dibuatlah bab tafriqus safqah. Bab tafriq as-safqah. Dan tafriqus safqah ada tiga macam. Ada tafriqus safqah fil ibtida', yaitu ketika jual belinya dia menjual barang yang halal dan haram dalam satu akad. Misalkan jual beli kambing, daging hewan, kambing dan babi. Nah, itu jual beli kambingnya sah, adapun khinzirnya tidak sah walaupun satu akad. Itu yang ibtida'. Dan ada yang safqah, di sini tafriqus safqah fid dawam. Misalkan menjual beli dua kambing, kemudian yang satu kambing tersebut mati sebelum diserah terimakan, sebelum qobod. Maka akadnya tidak difasakh, tidak batal. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan tafriqus safqah adalah tafriqus safqah fi ikhtilafil hukm. Yaitu misalkan satu safqah, satu akad mengandung dua hukum. Misalkan ijarah dan bai' dalam satu saman atau ijarah dan salam, maka keduanya sah. Kemudian misalkan jual beli digabung dengan nikah atau jual beli dengan mahar dan seterusnya. Nah, itu tafriqus safqah akan dibahas di sana. Jual beli yang sah maka di sana ada khiyarul majlis. Khiyar majlis. Al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqu, seterusnya. Kemudian ini sebelum berpisah. Kemudian dari khiyar ini ada yang khiyarus syar'. Khiyar ada bermacam-macam, ada khiyar al-majlis, ada khiyarus syar'. Dan khiyarus syar' batas maksimalnya adalah 3 hari. Di sini berkaitan semuanya, maka dibahaslah ya. Kemudian khiyar sendiri ada yang khiyarus syahwa. Khiyarus syahwa itu karena keinginan antara penjual dan pembeli ya, atau pembeli. Maka ini ada dua cakupannya, khiyarul majlis dan khiyarus syar'. Ada khiyar yang lain, khiyarun naqisun atau khiyarul aib, karena ada cacat. Nah, yaitu khiyarun naqs, disebut dengan khiyarun naqs. Setelah membahas khiyar itu antara dia meneruskan akad, melanjutkan akadnya sampai selesai, atau tidak membatalkan akad. Itu yang disebut dengan babul khiyar. Biluzum. Setelah luzum, akadnya luzum, baru dibahaslah, masih belum selesai di situ jual beli. Harus ada istiqrar. Yang dibahas dalam al-qabd, babul qabd, serah terima, harus ada yuqbad supaya nanti bisa tasarruf fi al-mabi', ya, fil mabi', sawa'un kana tsaman aw al-muthman. Kalau kita babun lil mabi' qabla al-qabdi, dibahaslah al-mabi' qabla al-qabdi dan hukumnya yang berkaitan dengan dhaman dan tasarruf, tanggungannya, kemudian tasarrufnya apakah boleh menjual lagi dan seterusnya. Itu yang disebut dengan istiqrar. Kemudian yang berkaitan dengan qabd setelah itu adalah at-tawliyah wal isyraq, kemudian wal bai'u murabahatan. Tiga istilah ini sering disebutkan bersamaan. Nah, at-tawliyah wal isyraq wa al-bai' murabahah. Ini bai' murabahah menurut ulama fuqaha ya, fuqaha mutaqaddimin, bukan istilah sekarang murabahah. Kalau yang istilah sekarang itu murabahah lil amir bi syira', yang itu lain. Karena jual beli akadnya itu ada dua macam. Ada yang akad amanah menyebutkan harganya langsung. Ya saya dulu membelinya harga sekian, saya jual sekian, disebutkan. Ada yang baik musawamah, tidak menyebutkan harga. Tidak menyebutkan harga pembeliannya dulu. Nah, baik musawamah sendiri ada tiga. Ada baik murabahah, jadi dia ngambil untung. Ada baik muhatoh, rugi, atau baik tauliyah, yang impas, ya. Harganya sama. Musawamah, amanah yang terbagi menjadi tiga. Baiul amanah, menyebutkan harganya, itu ada tiga. Ada yang, misalkan baik murabahah, dulu saya membeli kitab, harganya 100.000. Lalu saya karena membutuhkan pengiriman, ongkos pengiriman dan seterusnya, maka saya jual 120.000. Itu namanya baik murabah. Kalau muhatoh dia rugi.
dia jual, dia katakan saya dulu membelinya 100.000, saya jual 80.000. Kalau tauliah sama, harganya sama, 100 jual 100. Nah, kemudian ada bai'ul isyraq, nanti ada pembahasan khususnya di sana, bisa dirujuk. Itu disebutkan setelah bab al-mabi' qabla qabdi. Karena harus ada qabd di sana. Setelah itu, di antara syurutul mabi', yaitu sesuatu yang diperjualbelikan, objek jual beli, kan tadi ada yang harus dihindari. Kalau sekarang yang harus terwujud, yaitu syartu amnil ahadi fit thimar. Tidak disyaratkan amnul ahad, sehingga disebutkan bab al-usul wa thimar. Aman dari cobaan musibah, misalkan karena hama dan seterusnya. Sebagaimana riba dibawakan bab sendiri, maka karena riba adalah ma'tana syari'u bi al-ihtiraz minhu. Kalau sekarang babul usul wa thimar, ma'tana syari'u bi i'tibari. Kemudian manusia terkadang dia sendiri yang melakukan interaksi, ya. Terkadang hambanya, budaknya, bukan hamba antar Tuhan dan hamba, ini maksudnya abad budak, sehingga disebutkan bab bai'ul abdi al-ma'dun, yang diizinkan. Dan ini lebih khusus, ya, bab yang lebih ringkas dibandingkan bab al-wakal, karena budak tidak memiliki, walaupun tuannya yumallikuhu, membuat dia, memberikan sesuatu kepada dia sebenarnya tidak memiliki, menurut al-qaul jadid, madzhab jadid, qaul Imam Syafi'i yang jadid. Karena madzhab Syafi'i ada yang al-qadim, yaitu sebelum ke Mesir, dan al-jadid setelah beliau tinggal di Mesir. Bikhilafil hur, fa innahu ahlul milki fa urida dzalika bi babin li hadzal ma'na. Adapun orang yang merdeka, ya karena dia langsung memiliki. Tsumma qad yahsulu ikhtilafun bainal mutabayyi'ain. Terkadang ada persengketaan, ada perbedaan antara penjual dan pembeli, sehingga dibuatlah bab ikhtilaful mutabayyi'ain. Lalu bai' itu ada dua macam, ada bai'u ainin, benda, jual beli benda, bendanya ada langsung hadir, atau bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, yang disebut dengan bab as-salam, yaitu bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, yang disifati dalam tanggungan, pesan, ya, jual beli salam, barangnya belum ada, uangnya ada. Nah, itu bai'u salam. Kemudian disebutkan bab al-qard, karena ada kaitan dhimmah, tanggungan, qard, hutang. Ada perbedaan, ya, antara qard dengan ad-dain. Ad-dain lebih khusus, qard lebih. Kemudian disebutkanlah bab ar-rahn. Karena apa? Karena dalam Al-Qur'anul Karim, ar-rahn ini disebutkan di ayatus salam. Sehingga disebutkan bab ar-rahn di sini, gadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum 'ala safari wa lam tajidu katiban farihanu maqbudun." Nah, dibahas di sini. Lalu ketika ada tanggungan, terkadang pembeli yuflisu bitaman, dia merugi, sehingga fayafutur ruju' fi aidil mata in kana mawjudan, maka dia kembali, yuthbit ar-ruju' fi aidil mata, kadang ada iflas, ya, al-muflis ketika sedang babut taflis di sini, ada yang bendanya masih ada, sehingga langsung dikembalikan, kembali ke bendanya. Tetapi kalau bendanya sudah tidak ada, maka di sini ada al-mukhassasatu ma'al ghurama, ada pembagian prestasi antara orang-orang yang dirugikan. Kemudian dalam bab taflis di sini al-falas ada hajrun li haqqil gharib, hajrun li haqqil gharib, hak orang yang yang seharusnya mendapatkan hak. Sebagaimana rohan, yaitu gadai, hajrun li haqqil gharib, maka dibuatlah bab li hajrin ala sobi, hajar, yaitu menahan seseorang untuk melakukan jual beli dan yang semisal, yang mencakup as-sabi, al-majnun, as-safi, seperti orang yang tidak pandai mengatur hartanya, walaupun dia cerdas tapi nggak pandai tasarruf fil mal. Li haqqi anfusihim. Kalau yang tadi ar-rahan li haqqil gharib, adapun hajar itu li haqqi anfusihim, maslahatan lahum, demi kemaslahatan mereka sendiri. Lalu kemudian di antara baik ada yang dimulai labud dafi min sabri khusuma, dimulai dengan khusuma, persengketaan. Wala yasihu bilafdil bai', dan tidak sah dengan lafaz bai', yaitu sulh. Ada bab damai, fa ukhidha babul lisuhi. Wa dzukira fi ahkamut tariqin nafid wa ghairi nafid. Lalu disebutkan di sini ahkamut tariq an-nafid, yang disebut dengan asyari', wa ghairu nafid, yang disebut dengan ad-darb. Ya, disebutkan di sini bab jalan, hukum seputar jalan. Kalau
Kalau ada orang jalan buntu atau jalan yang tidak buntu, dibahas di sini. Termasuk juga membahas nanti al-janah dan ar-raushan, di sini pembahasannya balkon. Karena sulh itu biasanya terjadi dalam masalah ini, persengketaan dalam masalah ini sehingga ada perdamaian. Karena sebagai kedudali kafi baris. Lalu kemudian utang. Qad yastawfi al-insanu min yadi. Terkadang dia sendiri yang membayar, terkadang dialihkan ke orang yang menghutangi dia atau dia punya hutang kepada orang lain. Maka yang disebut dengan babul hawalah. Lalu dalam hutang tadi terkadang ada penjaminnya sehingga disebutlah bab ad-dhaman. Lalu disebutkan juga dhamanul ikhdar, menghadirkan seseorang yang disebut dengan bab al-kafalah. Karena berkaitan dengan dhamannya, bukan karena al-ghurmnya, kerugiannya. Terkadang seorang sendiri dalam tasarruful ma, membelanjakan hartanya, berinteraksi dengan hartanya. Terkadang dia bersama orang lain, ishtariku ma'a akhar fi mali, sehingga disebutlah bab syarikah. Lalu terkadang ya dia sendiri terkadang mewakilkan kepada orang lain. Maka disebutkanlah bab al-wakal. Tapi pada catatan di sini tidak semua bab ini ya, terkadang ada kitab fikih yang tidak menyebutkan semua bab-bab ini. Jadi setiap kitab biasanya ada kelebihan dan kekurangannya. Setiap kitab ada kelebihan dan kekurangannya. Ada yang tidak menyebutkan babul wakalah, ada yang tidak menyebutkan sebagian bab dalam ini ya. Terutama untuk kitab-kitab yang mukhtasar ya, yang mutun. Lalu kemudian ikrar. Babul ikrar ini juga tempatnya diperselisihkan oleh para ulama Syafi'i. Ada yang menyebutkan di kitabud da'awah. Da'awah. Pengakuan. Karena ada hujjah, alasan-alasan disebutkan. Wa imma ikrar atau bayyinah. Da'awah. Imma ikrar, imma bayyinah, pengakuan atau ada bukti. Wa minhum man awradahu. Nah, sebagian mereka menyebutkannya di sini. Yaitu babul ikrar di sini. Karena tasarrufat sabiqah, perbuatan yang sudah disebutkan tadi dari awal kitabul buyut sampai di sini terkadang diingkari, ada yang mengingkari sehingga ada yang mengingkari, ada yang mengakui sehingga disebutkan babul iqrar di sini ya, karena munasabah tersebut. Lalu kemudian benda yang dimiliki terkadang dimanfaatkan, al-ayadul mamluka, benda tersebut dimiliki, terkadang dimanfaatkan bukan pemiliknya. Ada benda saya yang memiliki tapi yang memanfaatkan orang lain. Nah, ketika memanfaatkan orang lain tersebut, ada kalanya bi ghairi wa, tanpa ganti. Ya, bukan uqud muawadhah di sini. Maka disebutlah arya, pinjam-meminjam. Karena ketika meminjam, dia bukan pemiliknya. Maka disebutkanlah babul arya. Kadang karena memaksa, karena kedzaliman, karena bukan hak, maka disebut dengan ghasab. Disebut babul ghasab. Lalu pemiliknya terkadang kepemilikan tersebut terkadang terwujud tarotan, suatu saat terwujud karena jual beli, dan jual beli adalah akad ikhtiyari bainal muta'aqidain. Terkadang tamallukun qahriyun. Tamallukun qahri, terpaksa harus terjadi. Walaupun maksudnya apa qahri ini? La bi ikhtiyaril malik, bukan karena kerelaan pemiliknya. Yang disebut dengan haqqus syub'ah. Di ada bab asy-syub'ah. Atsabitu li syarikil qadim ala syarikil hadith. Nah, bab syub'ah. Dan ini berlaku untuk al-aqar. Badalnya ini, al-ard ini badal dari aqar, yaitu tanah dan yang mengikuti tanah, bangunan maupun pohon. Jadi nggak bisa untuk yang lain, dia berlaku untuk tanah dan yang mengikuti tanah. Kalau tidak babul li syub'ah. Ini misalkan begini, saya bersama teman saya memiliki tanah ya. Kemudian teman saya menjual kepada orang lain. Tapi saya tidak ridho, maka saya boleh untuk membeli jatah teman saya tadi, saya beli ulang. Nah, walaupun orang yang membeli tadi tidak ridho, tanpa keridhaan dia, itu namanya haqqus syubhah, intiza haqqus syari' al-hadid. Kemudian kepemilikan terkadang min faidati ainin mamlukah, tadi faqad yasulu min faidati amaliyat. Faidah tersebut terkadang atau keuntungan bisa didapatkan karena pekerjaan saja. Saya tidak memiliki bendanya, saya hanya bekerja. Maka dibuatlah bab al-qirar atau muqaradah atau bab mudharabah. Jadi ada 3 nama, babul qirar, muqaradah atau mudharabah. Karena amil pekerjanya di sini memiliki keuntungan yang disyaratkan, yang diberikan oleh pemilik barang atau pemilik harta ya, kepadanya. Dan dia mengamalkan bimali
amalan ma'lum bil juz'iyah. Berapa setengahnya atau sepertiganya, seperempatnya. Wala yumlaku illa bil muqasamah. Dan dalam bab mudharabah, keuntungan itu tidak bisa dimiliki ini dalam mazhabnya, dalam mazhab Syafi'i. Nanti penerapannya dalam masalah muasarah terkadang bisa berbeda. Wala yumlaku illa bil muqasamah. Maksudnya apa muqasamah? Harus selesai. Harus selesai jual belinya sudah mudharabahnya sudah selesai. Bukan hanya zuhur. Jadi ada dua istilah, ada zuhurur riba, ada muqasamah. Bukan hanya sebatas muncul keuntungannya. Berbeda nanti ketika al-musaqah. Al-musaqah itu hanya boleh untuk 2 pohon. Ya. Ada seseorang memiliki pohon, kemudian dia meminta ada orang lain yang mempekerjakan orang lain supaya mengurus pohonnya. Dan nanti yang mengerjakan mendapatkan bagian dari buahnya. Dan itu berlaku untuk syajaratu an-nakhl, yaitu kurma dan inab, anggur. La yamliku al-'amilu fiha juz'an min ath-thamarati ma'lum allati yamliku al-'amilu fiha juz'an min ath-thamarati ma'luman bi syartil milki bi syartil maliki lahu dzalika li 'amalihi fi ath-thamara wa yumlaku bidh-dhuhur. Kalau di dalam musaqah dhuhuru thamara sudah bisa diambilnya, sudah mendapatkan keuntungan. Wa dzukira ba'da dzalika babul muzara'ati wal mukhabara li munasabati mali dzalik. Sebagian ini tidak disebutkan di kitab-kitabnya. Muzara'ah dan mukhabarah. Karena ini yang mu'tamad tidak sah kecuali tabaan. Berbeda nanti ketika qira'. Muzara'ah itu orang yang memiliki, dan mukhabarah orang yang memiliki tanah lalu mempekerjakan orang lain. Dan nanti hasilnya akan bagi hasil. Bedanya kalau muzara'ah, supaya memudahkan untuk mengingat ya. Perbedaannya hanya di benihnya, al-badr. Benihnya dari mana? Bibitnya dari mana? Kalau bibitnya dari pekerja, idza kana al-badru minal idza kana al-badru minal 'amili sama mukhabar. Karena lil amil khibrah. Kita memudahkan saja, amil pekerja lahu khibrah, punya pengalaman. Adapun al-malik lahu zara'. Untuk memudahkan saja, sebenarnya bukan itu, untuk supaya tidak tertukar. Muzara'ah bibitnya dari pemilik tanah. Nah, waktu liba fil musabaqati wal munadhalah. Nah, di sini yang tadi sudah disebutkan al-musabaqah dan munadhalah sebagian perlombaan, bab perlombaan. Fil musabaqah ini untuk kuda dan yang semisal, munadhalah untuk panahan dan yang semisal. Sebagian ulama menyebutkannya di sini karena berkaitan adanya iwad. Karena orang yang menang mendapatkan keuntungannya, kan, mendapat ganti rugi atas pekerjaannya. Tentunya dengan syarat yang sudah ditentukan syariat. Sebagian mereka menyebutkannya bahkan di bab syiar. Babu as-syiar karena berkaitan dengan jihadul kufar. Babu syiar itu bab yang menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqauli ta'ala wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ala innal quwwata ar-ram. Ada yang menyebutkan musabaqah di bab al-jihad. Waqad yantafa'u bil la'yanil mamlukat waqad yantafi'u bil la'yanil mamlukat ghairul maliki bi'iwad wa huwa al-ijar. Kadang mendapatkan manfaat ya, bukan pemiliknya. Yang memanfaatkan itu bukan pemiliknya, tapi dengan ganti rugi. Yang disebut dengan ijarah, sewa menyewa. Fa qad babul ijarah wa yadkhulu fi ijaratul hurri nafsahu lil a'mali li ta'alluqiha bidan. Ijarah ada 2, ijaratul a'yan, menyewa barang. Ada yang ijaratu al-amal, ijaratul amal, mengupah atau menggaji seseorang, menggaji pekerjaan seseorang. Kemudian disebut juga yang berkaitan yaitu al-ji'alah, sayembara. Tsumma min asnafil milki ma athbatahu syari'u bi idnihi, sebagian kepemilikan ada yang ditetapkan syariat bi idni wa huwa al-ihya'u fil ardi allati lam tu'mar, menghidupkan tanah yang belum diurus. Kalau tidak babul ihya'il mawad, bab ihya'il mawad, jadi bisa dimiliki karena syariat yang menetapkannya. Wa dzukira fihi hukmul ma'din adh-dhahir wal batin li ta'alluqi bidzalik, barang tambang. Tumal milku qad yakhruju 'anil insani ila milkin adam, kepemilikan seseorang bisa pindah keluar dari milik dia ke orang lain. Dan ini adalah sa'iru tasarrufat bi iwad bighairi, baik dengan iwad mengganti maupun tidak. Kemudian, nah itu yang sudah dibahas tadi. Wa qad yakhruju ila milkillah ta'ala, terkadang kepemilikannya pindah bukan kepada manusia, hak Allah, yaitu wakaf.
Faqida babun lil waqfi wa minhu aidan tamlikul manafi' lil adam. Fa innal mawquf alaihi yamlikul manafi'. Karena wakaf ada dua macam. Ya, ada yang yumlakul manafi' itu fi ghairil masajid wa nahwiha. Maksudnya apa? Izalatu milkin ila malik. Ada pemiliknya setelah itu. Ada yang berhak mengurusnya atau memilikinya. Adapun yang kedua adalah ini berkaitan dengan al-mawquf alaihinya. Ada yang la yumlakul manafi, yaitu la ila ghairi malik. Dan ini yang berkait yang mirip dengan at-tahrir, memerdekakan. At-tahrir yang disebutkan al-iqtaq juga. Yaitu waqful masajid, contohnya al-maqabir dan misalnya. Tsumma dzukira ba'dahu babul hibah, pemberian saja. Memberi sesuatu, memberi seseorang, ngasih ke seseorang di babul hibah. Li anna ikhrajal milki ila adamiyyin malikin bi ghairi iwan. Tanpa iwan. Ikhrajul milkin ila adamiyyin malikin bi ghairi iwan. Tsumma min asnafil milki ma athbatahu syari'u bi idzni la mutlaqan. Ada yang kepemilikannya tidak secara mutlak. Seperti tadi, ya Umawat. Tidak semacam itu. Ada yang sampai datang kepemilikan. Jadi kita bisa memilikinya, tapi tidak selamanya, tetapi sampai datang pemilik yang aslinya, yaitu barang temuan yang disebut dengan babu al-luqata. Kemudian dari luqata ini ada yang babul laqit. Laqit ini untuk manusia ya, anak manusia. Karena berkaitan, karena ada kaitannya ma'khudun bi idzni syari', diambil dengan izin syariat. Tapi bukan dimiliki, balil hifdzi, untuk dijaga. Famin al-luqatati aidan ma yuqadu lil hifdzi litamalluki. Di antara luqata tadi ada dua macam, ada yang dijaga saja. Karena luqata bermacam-macam, tergantung apa yang ditemukan. Tsummal mautu la budda minhu, ketika seseorang hidup dan seterusnya hidup di dunia, kematian adalah sesuatu yang pasti, bahwa mahtumun ala riqabil ibad. Wa yamlikul warithu milka muwarithihi milkan qahriyan. Wa ahli waris memiliki harta orang yang meninggal secara qahri, mau tidak mau, bi syari'illahu dzalik, syariat yang menentukan itu. Fa ukida kitabul lil mawarid allati athbata syari' wa qassama bi nafsi syariba. Dan pembagian ilmu mawarid itu syariat sendiri yang menentukan. Sesungguhnya kitabul faraid. Kenapa disebut dengan kitabul faraid? Karena lil furud al muqaddarah fi kitabil aziz, karena bagian-bagiannya sudah ditentukan dalam Alkitab Al-Quran. Urdifa bi babil wasaya, dan disebutkan setelahnya babul wasaya, wasiat. Li'anal marid maradul mauti, karena orang yang sakit yang menyebabkan kematian, dia boleh nafsuhun lahu fil isa, boleh dia mewasiatkan hartanya sampai maksimalnya adalah sepertiga. Walahu lisa wa qadau duyuni mutlaqan, dia bisa mewasiatkan menentukan orang yang menjadi wasiatnya, atau qada'ud duyun mutlaq wal wasiyatu. Kemudian ada bab al-wisayah. Wisayah itu menunjuk seseorang untuk mengurus harta anak-anaknya. Saya misalkan meminta seseorang untuk mengurus harta anak-anaknya. Ini bisa dilakukan haitsu la jaddalahu min jihadil ab, karena orang yang mengurus harta anaknya ada urutannya dalam mazhab Syafi'iyah, yang dimulai dengan al-ab ya. Kemudian al-jad min jihatil ab ya, wa in ala, dan seterusnya dari jalur bapak. Kemudian kalau tidak ada, maka ausahul ab, man ausahul ab, orang yang ditunjuk wasiat oleh al-ab atau al-jad. Kalau tidak ada, maka qadhi. Nah, itu bab al-wisayah. Tsumma al-wisayah itu istimanun ba'dal maut, yaitu jaminan kepercayaan wisayah ini, kepercayaan setelah kematian. Disebutkan juga istimanun fil hayat. Nah, berkaitan ini masih ada kaitannya dengan istiman, yaitu babul wadi'ah, titipan, menitipkan sesuatu. Kita percaya kepada seseorang dalam keadaan masih hidup. Ini namanya wadi'ah. Kalau sudah meninggal namanya al-wisayah. Tsumma minal ashab man yadhkuru qismal fai'i wal ghanimati. Sebagian sahabat di sini tadi yang disebutkan, kitabul faraid disebutkan di sini supaya terletak di tengah-tengah kitabul fiqh. Rub'u al-ibadat, kemudian rub'ul muamalat, yang sudah setengahnya. Setelah itu baru rub'u al-munakahat dan rub'u al-jinayah. Adapun qasmul fai'i wal ghanimah ada yang menyebutkan di sini karena masuk ke tamallukan, dimiliki. Di anal ghanim, orang yang mendapatkan ghanimah yamliku haqqahu bil qismati wa ikhtiyari tamalluk. Sebagian menyebutnya di kitab Syiar karena berkaitan dengan jihad.
fai dan ghanimah kaitannya dengan jihad. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Mukhtasar Al-Muzani qabla nikah. Al-Imam Syafi'i menyebutkan qabla nikah, yaitu di sini tempatnya. Sebelum bab an-nikah. Ini babul muamalat, bukan di bab al-jihad. Karena sebenarnya Al-Mukhtasar Al-Muzani itu ucapannya Imam Syafi'i. Jadi ditulis oleh murid beliau yang bernama Al-Imam Al-Muzani. Fikihnya Imam Syafi'i yang ditulis oleh murid. Baik, kemudian setelah itu, setelah orang jual beli dan memiliki barang, memiliki sesuatu, memiliki modal dan seterusnya, maka dia mendapatkan mu'anun nikah, bekal modal untuk menikahi. Nah, di sini sudah masuk ke kitabun nikah. Imam Syafi'i menyebutkan radhiyallahu anhu, apakah boleh mengucapkan ini? Ini adalah doa. Doanya bukan untuk menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ini sahabat. Ya boleh saja kita mengatakan radhiyallahu anhu kepada teman kita. Boleh. Semoga Allah meridhai engkau. Kita semuanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu. Bidzikri khasaisin Nabi, dimulai dengan khasaisun Nabi, hal-hal yang khusus untuk Nabi, kekhususan Nabi saja. Dan khusus fi nikah bi asya, karena dalam bab nikah dia disebutkan beberapa kekhususan. Lalu kiratul khasaisu kulluha fi, lalu disebutkan al-khitbah, lamaran, an-nadhar, nadhar dulu. Kemudian arkan, rukun nikah, sighah wali syuhud. Kemudian disebut semuanya masing-masing ada babnya. Kemudian disebutkan mawani nikah, penghalang nikah. Dan nikah terkadang antara kaum muslimin saja, ada yang nikah al-musyrik. Waqad yakununa kama yujibu fasakhu, terkadang ada yang harus untuk difasakh, dibatalkan. Karena ada aib yang ditentukan syariat. Baik aib tersebut terdapat pada suami atau terdapat pada istri atau dua-duanya. Au khulfu syartin, atau aibnya karena tidak terpenuhi syarat, atau itqin tahta abdin, atau karena ini itqin tahta abd. Ini pembahasan khusus ya. Ketika seseorang budak perempuan dimerdekakan oleh tuannya, sementara suaminya adalah masih budak, belum dimerdekakan. Nah, ini ada khiyar di sini. Dia memperbolehkan, dia diperbolehkan untuk memilih antara tetap menjadi suaminya budak tadi atau minta talak, ya. Pisah, tidak melanjutkan pernikahannya. Itu maka yahsul ikhtilafun, lalu terjadi cekcok sehingga dibuatlah bab ikhtilafuz zaujain. Lalu dibuatlah bab lima yamliku zauju minal istimta', apa saja yang bisa dinikmati, yang boleh dilakukan oleh suami. Tsumma qad yajibu 'alal insani ayyufa ghairuhu. Kadang setelah dia sendiri ya'if nafsahu, menjaga kesucian dirinya, dia bisa membantu orang lain. Fa uqida babun lil i'fa fil wajibi lil walidi 'ala waladi. Ayah menikahkan anaknya. Nah, di sana ada al-jabr dan seterusnya, ya. Jabron atau ridon dan seterusnya. Kemudian babun nikahil abdi wal amah, antara budak, ya, menikahi budak laki-laki maupun perempuan, ya, nama sabaq fi nikahil abdi, karena yang sebelumnya itu untuk yang merdeka. Nikah terkadang ada sodak atau mahar. Mahar ini namanya banyak, ya, ada sodak, mahar, kemudian al-alaik dan seterusnya. Terkadang tanpa sodak, yang disebut dengan nikah tafwid. Pernikahan itu sah walaupun tidak disebutkan maharnya atau tidak ditentukan maharnya, disebutkan tapi tidak ditentukan berapa. Kalau tidak babul sodak, maka dibuatlah bab mahar atau sodak. Dan disebutkan juga bab atau hukum at-tafwid. Lalu kemudian ada sesuatu yang harus diberikan untuk yang man la syatra laha minas sodak, yang tidak mendapatkan setengah mahar atau tidak mendapatkan mahar secara keseluruhan, yang disebut dengan mut'ah, memberikan sesuatu. Kalau tidak babun lil mut'ah, memberikan mut'ah, pemberiannya. Ini bukan nikah mut'ah, lain lagi. Tsumma yusannu an yulim, disunahkan untuk walimah. Dibuatlah bab walimah. Lalu Allah perintahkan muasyar, bergauli dengan cara yang baik. Wa ba'thi al-hakamaini inda syiqaq, ketika terjadi cekcok, putuslah al-hakam, dua hakamain, dari hakam minaz zauj, hakam minaz zaujah. Fa ukida babun kitabun li isyratin nisa'i wal qasmi wan nusyuz. Pergauli wanita, kemudian qasam, pembagian ketika ta'addud, dan pembahasan an-nusyuz, ketika wanita melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan kepada suaminya.
Tsumma qad tahsulu furqatun baina zawjayn. Setelah pernikahan, ya namanya pernikahan bisa jadi ada perpisahan, ada pertemuan, ada perpisahan. Terkadang furqah ini bi'iwadin, ada penggantinya, ada yang dibayarkan, ada yang tidak. Kalau yang dengan iwad adalah kitabul khulu. Karena wanita ingin pisah, dia memberikan mahar yang dulu pernah diberikan oleh suaminya. Lalu kemudian ada yang bighairi iwad, yaitu tolak. Dan dibahas di sana tolak sunni dan tolak bid'i. Kemudian rukun-rukun tolak, kemudian tolak ada dua, ada yang tolak sorry dan tolak kinayah, lafaz-lafaz yang sorry dan kinayah. Lalu disebutkan bab setelah tolak selesai, ada bab ya, jumlah talak yang harus yang dimiliki oleh suami, yang nggak boleh, harus sampai di situ saja, nggak boleh lebih. Ada dua tolak. Kemudian istisna fit tolak, bab syakku fit tolak, ragu-ragu dalam talak. Lalu ta'liqut tolak, misalkan ta'liq bisyarat. Nah, tsumma babun liraja'ah. Ketika tolak, kadang ada yang menyesal talak satu, maka dia bisa merujuk selama dia masih memiliki rujuk. Idza kanat madkhulan biha lam tasawfi ada tolak. Selama itu madkhulun biha, sudah pernah dikumpuli dan jumlah talaknya belum habis, belum menghabiskan jumlah talak. Tsumma qad yamtani min al-waqti bi ta'liq at-talaq ta'awatan bil yamin ukhra. Terkadang tidak mau mengumpuli istri, ada suami yang tidak mengumpuli istrinya. Ada tiga macam, ada yang dengan cara ta'liqut talaq, ada yang ta'liqul yamin, ada yang al-it. Baik mutlakon secara umum, saya nggak mau mengumpuli atau menjimai istrinya secara mutlak, atau fauqa arba'ati ashhur, lebih dari 4 bulan, yang disebut dengan bab al-ila. Thumma qad yahsulu man'un min al-waqti min syar'i bi dzikri lafdz dhihari wal 'audi hatta yukaffir. Lalu kemudian ada yang nggak mau mengumpul istrinya karena syariat yang membuat hukum di sini, karena dia mengucapkan lafaz dhihar. Ya, dhihar menyerupakan istrinya dengan salah satu dari anggota tubuh mahramnya, ya, anggota tubuh. Nanti ada pembahasan, ada perinciannya di sana. Kemudian ketika dia ingin kembali, maka dia harus yukafir. Ya, kafar, ada kafaronya. Dan di sini dhihar, kafaronya adalah kafaroh uzma. Kafaroh dhihar yaitu itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang beriman. Kalau tidak menemukan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin. Itu kafaroh uzma. Kemudian mujibul ilah. Kalau ilah tadi dengan sumpah, karena ada yang tidak bersumpah. Ya, intinya dia tidak mau mengumpuli istrinya saja. Ya, ada yang bersumpah. Maka ketika bersumpah, dia harus menunaikan kafar, dia kembali ke istrinya. Kafarah sughra. Bayar kafarah sughra. Yaitu kafaratu al-yamin. Nah, karena lebih ringan, yaitu kita muasyarati masakin, au kiswatuhum, au tahriru raqabah. Ada pilihan. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka siyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Nah, kalau kita babul lidhiyari ba'da babil ila. Karena alasan tadi, maka disebutkan dhiyar setelah al-ila. Lalu bab kafarah al-mudhahir. Nah, walamma kana dhiyar wal audu yuharrimul bud'a tahriman muaqqatan. Dhiyar, kembali lagi di dhiyar, tahrim muaqqat, sampai dia haram, enggak boleh mengumpuli istrinya sampai yukafir, membayar kafarah. Maka disebutkan setelahnya ma yuharrimuhu mu'abbadan. Ini yang membuat haram, menjadi mahram selamanya. Enggak boleh lagi dia menikah sama wanita tadi. Pernikahan lagi, yaitu babul li'an, mula'anah. Dan li'an terkadang diawali dengan al-qadhf, tuduhan melakukan zina. Maka disebutlah bab al-qadhf. Lalu perpisahan terkadang dalam masa hidup, fil hayati lil madkhuli biha. Terkadang ada yang terwujud perpisahan tadi karena wafat, salah satunya wafat suaminya atau istrinya wafat. Kalau suaminya yang wafat, maka ada iddah di sini. Ada iddahnya. Fadzukir babun lil iddah. Macam-macam iddah. Tumal istibra. Kalau orang yang merdeka namanya iddah, tapi kalau budak maka namanya istibra. Istibra'ur rahim. Nah, tsumma minal furqati aidan ma yuharrimu mu'abbadan bil fi'li wa wadha. Di antara yang menyebabkan furqah, ya, ada yang menyebabkan tahrimul mu'abbad bi fi'lin.
tahrim, menyebabkan mahram karena suatu perbuatan dan tahrimnya selamanya. Kalau pernikahan kan ada mahram yang muaqqat, mahram muaqqat. Tapi ada juga yang muabbad, yaitu karena persusuan. Kalau kita babun lirhadha, karena sebab persusuan. Tumal mufaraqatu tastahiqu an-nafaqah. Setelah berpisah, terkadang ada yang masih harus, ya, wanitanya, istrinya berhak mendapatkan nafkah. Itu kalau dalam dua hal. Kalau bentuk talaknya adalah talak roj'i atau talak bain, tapi wanita tadi dalam keadaan hamil. Hamil ini dalam bahasa Arab, wanita yang hamil tidak menggunakan hamilah. Hamil mengandung. Beda kalau hamil membawa. Kalau imra'atun hamilatun berarti dia membawa sesuatu. Kama atas tahqiqu min sulbin nikah. Dia berhak mendapatkan, walaupun talak bain, kalau dia hamil maka dia mendapatkan nafkah sebagaimana ketika masih sebelum perpisahan, masih dalam sulbin nikah. Berarti kira babun nafaqati akhir rub'in nikah, disebutkan bab nafaqah di akhir rub'in nikah. Dijumuli zaujati wal mufaraqat, karena mencakup az-zaujat wa al-mufaraqat. Nah, baik yang istri maupun yang sudah ditalak. Bil qaidil madhkur wa dzukira fihi nafaqatul qarib. Qaidnya tadi dua tadi. Wa dzukira fihi nafaqatul qarib li ta'alluqi biha. Lalu disebutkan nafkah kerabat karena berkaitan. Setelah itu bab al-hadonah, mengasuh. Karena itu atharnya. Dan hadonah atharnya muncul. Ya, harus siapa yang mengasuh ini penting setelah terjadi perpisahan. Setelah selesai nikah, di sini orang terkadang seorang mukallaf yang dibebani syariat terkadang sudah terpenuhi semuanya, hartanya sudah punya, nafsunya sudah terpenuhi, ya. Terkadang terwujud batorun wa asyarun, ya, ya, ini tidak selamanya, tidak semuanya. Batorun wa asyar, kedoliman, dia berlaku semena-mena untuk meraup dunia sehingga dia melakukan jinayah, melakukan tindak kriminal. Maka saat itulah dibahas kitabul jinayat, tindakan kriminal. Ala anfusil basyari bi itlafu nafs, membunuh. Wa ala atraf, yaitu anggota tubuh yang lain, tangan dan seterusnya. Wa ma'aniha, ma'ani al-atraf, misalkan telinga, ya. Karena termasuk jinayat adalah itlafu ma'ani al-atraf, misalkan tidak bisa mendengar. Walaupun telinganya masih ada, tetapi tidak bisa mendengar atau lidahnya tidak bisa mengecap, maka ini termasuk jinayat yang ada hadnya. Nah, tsumma minal jinayati ma yujibul qisas al-wuqu'i 'amdan, wa dzikra dzalika wa qad babul istifa'il qisas. Lalu dari jinayat tadi ada yang mengharuskan qisas karena dilakukan dengan sengaja. Enggak dibuatlah bab istifa'ul qisas, supaya apa saja yang dilakukan, apa saja yang harus terpenuhi untuk melakukan qisas. Waqad yu'fa'anu, terkadang dimaafkan, sehingga bab dibuatlah bab al-'afwu 'anil qisas. Famin nama qad yujibud dia, kadang dimaafkan secara total, terkadang ada yang diganti dengan dia. Dan dia ini berlaku untuk qatlul khata', ya. Itu jinayah khata' atau shibhu amad. Qatlul khata' atau shibhu amad. Dalam istilah yang lain, amdul khata'. Amdul khata', shibhul amad. Fa qad babul lidyan, bab ad-diyan. Tsumma min mujibid diyah ma la yujibul qatl min syartin wa sabab. Wa qad babul mujibid diyah. Karena dia bermacam-macam, ada yang seharusnya dibunuh, ada yang seharusnya tidak sampai dibunuh. Tsumma min ad-diyati ma yajibu 'alal jani wa huwal amd. Kemudian diat ini yang menanggung siapa? Kadang ada diat yang ditanggung oleh pelaku kriminal, yaitu untuk pembunuhan al-amd. Wa minhu ma tahmilu al-aqilah. Terkadang ada diat yang ditanggung oleh al-aqilah. Al-aqilah itu qarabah atau asabat minan nasab. Al-asabat, ashabul asabat. Wa huwa al-khata' wa shibul amd. Untuk pembunuhan khata' atau shibul amd. Fa yahtaju li bayanil aqilah, maka harus membutuhkan penjelasan aqilah, sehingga disebutlah bab al-aqilah. Terus setelah itu jinayatul ahrar. Ya. Itu semuanya dalam jinayatul ahrar. Kriminal orang-orang yang merdeka. Adapun jinayatul abid, kriminal budak, maka memiliki hukum khusus, hukum yang lain, sehingga disebutlah bab jinayatul abdi wa ummil walad. Tsumma qad yujni 'alal janini dunal. Kadang ada seorang yang jinayahnya, kriminalnya kepada janin yang masih dalam kandungan ibu. Namanya janin ya, berarti masih dalam kandungan. Ibunya tidak apa-apa, menggugurkan kandungan gara-gara dipukul atau semisalnya, sehingga wajib membayar hurrah. Kiatnya adalah hurrah, yaitu abdun au amah. Memerdekakan, membayar dengan budak
laki-laki maupun perempuan. Fadzalika kullu mujibun lil kafarati fi nafs. Ini kafarah yang mewajibkan, sebab kafarah dalam an-nafs. Fa qida bidzalik ba'da dzalika babun lil kafarah. Nah, ya semua itu dalam qatl itu ada kafaratun nafs, ada kafaratul qatl. Tsumma la budda lil thubuti min da'wa, dalam menetapkan apakah seorang ini pelaku kriminal atau tidak harus ada dakwah. Wa qad yakunu hunaka bayyinan, kadang ada buktinya. Wa qad la yakunu, kadang enggak ada buktinya. Wal qatlu fi mahalli lawthin. Lawth itu alamat, ya, alamat al-qatl, mawadhi'ut tuhmah wa mawdhi'ul qasamah. Ada bab al-qasamah. Kalau kita babun di dakwah ad-dami wal qasamah. Ya, ketika ditentukan satu kaum gitu, ini ada pembunuhnya, tapi nggak berani menunjuk, maka bersumpah. Tsumma hadhihi al-asya' tuqama 'inda al-imam wa nuwabihi. Semua hal ini yang nggak bisa diterapkan sembarang orang dalam babul jinayat. Ini yang menerapkannya adalah imam atau yang mewakilinya, yang mewakili imam, menunjuk seseorang wakilnya. Wa qad yakhruju 'anil imami bughatun. Kadang ada yang pelaku kriminal ini khurujun 'anil imam, memberontak, keluar dari ketaatan penguasa, yang disebut dengan bughat. Fa qad kitabul imamati wa qitalil bughat. Bahkan al-baghyu jinayatan qad taqtadil qatla bil qitali la mutlaqan. Fa dzikra ba'dahu ma yaqtadil qatla min al-jinayati mutlaqan li haqqillah wa huwa ar-riddatu idza lam yuslim. Ada kaitannya dengan kitab riddah, murtad. Kalau dia tidak kembali ke Islam, ya harus dibunuh. Min al-jinayati ma yaqtadil qatla rajman li haqqillah. Ada yang kriminal yang harus hukumannya adalah dibunuh, rajam, yaitu zina al-muhsan, orang yang sudah pernah menikah. Zina al-muhsan, melakukan zina. Faminna ma yaqtadil jalda ma yaqtadi al-jilda li haqqillah wa huwa zina ghairil muhsan. Kalau ghairil muhsan maka dicambuk saja. Kalau kedebabun di hadis zina. Wa minnu ma yaqtadi al-jilda li haqqil adami wa huwa al-qadhf. Ada yang ini haqqillah, zina. Adapun haqqul adami itu menuduh orang lain berzina, karena itu merusak kehormatan dia. Fa kedebabun li haddi al-qadhf. Wa minna ma yaqtadi qat'a tarafin li haqqillahi wa yathbutu bi talabin adami. Qat'u taraf, tangan, kaki atau lidah dan seterusnya. Bi talabin adami wa huwa sariqah. Nah, ini qat'u taraf, tapi ini khusus, ya. Ada memotong yang mengharuskan potongan. Taraf, memotong tangan, li haqqillah. Dan ini yathbutu bi talabin adami wa huwa sariqah. Gara-gara mencuri bi syuruti al-ma'rufah. Nah, ini bukan hukum haddul atraf, tapi qat'u taraf, memotong tangan. Tidak sampai membunuh, tapi memotong tangan saja, itu karena mencuri. Dan mencuri ada syaratnya supaya diterapkan haddus sariqah. Oke, babun li haddus sariqah. Wa min ma yaqtadi qat'u atrafaini min khilaf, ada yang dipotong secara bersilang kaki dan tangan. Waqad yaqtadil qatla idza qatal. Ini dalam bab qat'u tariq. Ya, qat'u tariq. Ada yang dibunuh saja, ada yang dibunuh dan disalib. Kalau dia selain membunuh, mengambil harta. Terkadang ada yang diasingkan jika dia idza kharaja rid'an, ya, untuk menakut-nakuti. Qat'u tariq itu orang yang pembegal, ya, karena dia memiliki kekuatan bil bu'di anil ghawdi, dan dia lokasinya, tempatnya melebihi batas haddul ghawd. Famina jinayati ma yujibul al-jald dari haqqillah ta'ala wa huwa syurbul muskir. Ada jinayat yang mengharuskan, yang hukumannya adalah dicambuk, dan itu karena haqqullah. Ada manusia enggak termadharati begitu. Dia tidak kriminal terhadap orang lain, tapi kriminal terhadap hak Allah, yaitu minum sesuatu yang memabukkan, sehingga dibuatlah bab haddu asyurb. Wa minal jinayati ma yujibu ta'zir. Ada yang tidak sampai ke level had, ta'zir saja, hukuman yang di bawah level had, itu disebut dengan at-ta'zir. Wa minal jinayati ma huwa li khata'in fil ahkam wa ma huwa li siyalin. Wa ma huwa bi fi'li bahimatin mansubin bi fi'li bahimatin mansubatin li adam. Daf'u sa'il itu. Wa qad babul siyali wa dhamani mulati wa itlafil bahaim. Ketika ada hewan kambing atau sapi menyerang kita, kemudian kita membunuh, apa kita mengganti? Nah, di situ dibahas
babun lisyan wa dhamanil wulad, dan walinya apakah menanggung atau tidak. Kemudian ketika hewan merusak sesuatu, bukan hanya membunuh, merusak, bagaimana hukumnya. Wa minal jinayati kufrul kafir, di antara kriminal yang berat ya, kufrul kafir, orang yang kafir, sehingga harus dikembalikan ke Islam, harus kita dakwahkan, kita usahakan mereka masuk Islam. Ingkana harbiyan, karena kafir bermacam-macam ya, ada kufur harbi, ada kufur zimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man. Badzalika bil jihad, caranya dengan jihad, bahwa fardu kifayah, ini bab al-jihad. Jadi bab jihad ini bab penting yang dibahas dalam fikih. Hukumnya fardu kifayah. Fastada dzalika bayan furudil kifayah fihi. Maka mubtada dzalika jihadu sayyidil awwalin wal akhirin sirati fi jihadil kufar. Permulaan jihad adalah jihadnya Rasulullah, sayyidul awwalin wal akhirin. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi ke babul jihad, biasanya diawali dengan asyar, menjelaskan jihadnya Rasulullah. Tsumma qad yukaffu 'anil qitali bi amanin inda quwwati wa muwaqqatin arba'ata ashhur. Terkadang ada tahan, tidak peperangan dengan perdamaian. Ketika dalam posisi umat Islam kuat, maka batas maksimalnya ini yang utama adalah 4 bulan saja, nggak boleh lebih. Kalau kita babul aman, yang dibahas di bab al-aman. Lalu kemudian terkadang tidak berperang tadi karena ada babul iwan, karena orang kafirnya membayar jizyah. Nah, dibahaslah babul jizyah. Pokoknya juga fuanin kita lebih amanin inda dhaf. Nah, kalau tadi yang kuat selama 4 bulan saja. Tapi kalau posisi umat Islam lemah, maka nggak apa-apa gencatan senjata atau berdamai sampai maksimalnya adalah asyrus ini 10 tahun. Atau kalau kurang tidak apa-apa. Yang disebut dengan babul hudna. Lalu kemudian sebagian, ini tidak semuanya karena tadi dijelaskan berbeda-beda. Para ulama Syafi'iyah menempatkan babul musabaqah wal munadharah. Adapun alasan untuk menempatkan di sini adalah karena dua ini, bab ini musabaqah dan munadharah adalah sunnah, menjadi ibadah jika dimaksudkan untuk bersiap untuk jihad. Lomba berkuda, lomba mana. Tsumma masuk min awalil muamalat ila man nabi qad yunkar wa yalzamul munkirul halif fa uqida kitabun lil aiman. Karena babul muamalat tadi ada yang mengingkari, ada yang tidak mengakui, maka dibuatlah kitabul al aiman, karena biasanya orang yang mengingkari fa yalzamu al munkira al halif, diharuskan untuk bersumpah. Bapak yastamiru alaiya wa yahnad. Setelah bersumpah ada yang terus menepati sumpahnya. Ada yang melanggar sumpah yahnad. Kalau tidak babul lima yaqau bihi hamd. Kalau melanggar sumpah apa yang terjadi? Tsumma jami'u ma yaqau minal muamalat wal aniyat wal jinayat inna ma yatarathar wa indal. Semua itu bisa terlihat wujud asarnya kalau ada qadhi, ada hakim. Kenapa? Karena imam itu ya, sudah sibuk yang membahas masalah ini. Itu urusannya hakim. Faqalla ma yuraja'u la'immatu fi amri ghairi dima. Biasanya kalau nggak sampai ke masalah darah, nggak lari ke pemimpin. Fadzalika walidzalika ukida babul imamati ba'da masail da'wad dami wal qasam. Ukida kitabun lil qada, thumma babul li'adai. Babul qada. Thumma al-qada 'ala al-ghaibi mukhtassun bi umur. Nah, ada bab khusus yaitu bab al-qada 'ala al-ghaib. Yang diperselisihkan ulama, kata Syafi'i bisa diterapkan ini. Tapi ada aturannya, mukhtasun bi umur, fa ukhidha babun lil qada'i al ghaib. Orang yang dihukumi tidak ada. Ghaib pergi. Tsumma qad yaqul mutanaza'u fi syai'un yahtaju ila al-qismah. Fa yuqadu babun lil qismah. Pembagian al-qism. Yaitu tamyizul hisasi ba'dhiha min ba'd. Tsumma al-qadhi la yahkumu illa bi hujjah. Hakim tidak bisa menentukan hukum kecuali ada bukti. Ya, hujjah ada alasannya. Imma iqrar, orang yang mengaku, atau ada bukti bayyinah. Al-iqraru taqaddama, baqiyatil bayyinah. Iqrar sudah berlalu, sisa di sini bayyinah, maka dibuatlah kitabun li syahadat. Di antara bayyinah, bukti adalah saksi, adanya saksi. Dzukira fi syurutus syuhur, disebutkan syarat menjadi saksi dan jumlah saksi-saksi. Tsummal qada'u inna ma yatawajjahu ba'da da'wa ma'a bayyinatin salimatin minal mu'arid. Qada hukuman itu setelah
setelah buktinya tidak ada mu'arid, tidak ada pembatalnya. Kalau tidak kita ad-da'awa wal bayyinat. Laqad yaqul qada'u fil ansab, terkadang qada berkaitan dengan nasab, sehingga dibuatlah bab ma yalhaqu minan nasabi wa ma yalhaqu minan nasab wa ma la yalhaq. Yang bisa diikutkan dalam nasab dan atau yang berkaitan dengan nasab yang dan yang tidak. Dan disebutkan sekalian di sini babul qaib. Nah, qaib yaitu qiyafah. Qiyafah itu ilmu yang tidak semua orang bisa menguasai. Tidak, ya, ilmu-ilmu biasanya ini jibil ya, yang dimiliki seseorang, bawaan lahirnya. Dia bisa menentukan orang ini mirip dengan orang ini saudaranya, dia bisa melihat itu. Wa mawadhi'ul ardi alaihi, kapan digunakan al-qiyafah ini. Nah, kemudian ini yang terakhir. Nah, semoga kita cukupkan di sini. Tsumma ikhtalafa al-ashabu fil itqi wat tadbiri wal kitabati wal istilah. Di sini ini terakhir, pembahasan terakhir, memerdekakan budak. Wat tadbir al-mudabbar, yaitu budak yang merdeka setelah wafat tuannya. Wal kitabah, budak yang membeli dirinya, jadi membayar dirinya, menebus dirinya supaya merdeka. Itu namanya mukatabah. Bukan kitabah qiraah, bukan itu. Wal istilat, yaitu ummul walad. Ketika seorang tuan menggauli budak perempuannya dan melahirkan anak, maka dia merdeka nanti setelah peninggalnya. Kami numana warada fi rubil muamalat. Bab ini sebagian ulama menyebutkan di muamalat. Karena apa? Lianna ta'ati izalata milki raqabati tanzizan au ta'liqan. Karena itu menghilangkan kepemilikan ya. Termasuk kepemilikan. Kama anna talaqa ta'ati. Ada penghilang, ada istilah menghilangkan sesuatu. Sebagaimana tolak, bukan dibahas di bab jinayat kan tolak. Nah, tolak itu ada izalah juga, izalatu milkin nikah, tanjizan au ta'liqan. Maksudnya secara langsung atau yu'allaq, dikaitkan dengan sesuatu. Kalau terjadi ini atau di bulan ini dan seterusnya. Waqad dzukira fi rub'il munakahat, dan itu disebutkan di ruba' al-munakahat. Wa dzukira dzalika fi rub'il muamalat. Wa minhum man awrada fi hadzal makan. Ini kebanyakan ya. Disebutkan kitabul id di sini terakhir. Alasannya apa? Li'annal itqa yahsulu bi fadlillah ta'ala an-najatu minan nar. Kita berharap pada Allah. Karena di antara mana itu adalah keselamatan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi ini at-tafaul. Ya, maksudnya babi tafaul atau babi roja. Dengan supaya kita memohon juga. Karena penting juga belajar fikih. Kalau sampai tidak mengingat akhirat itu tidak baik ya. Nah, Biqauli sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa nasamatan mu'minatan a'taqallahu bikulli udhun minha udwan minhu minan nar. Siapapun orang yang memerdekakan jiwa seorang mukmin, maka Allah akan merdekakan setiap anggota tubuhnya udwan minhu minan nar. Jadi Allah selamatkan dari neraka nanti. Fa yang bagi ayakuna akhiru ma yaqum minal mukallaf. Falidzalika khutima bihi furu'al fiqh. Tutuplah, dikhatamkan furu'ul fiqh. Ya, karena fiqh itu ada furu' yang semacam ini, bab fikihnya yang secara terperinci. Ada yang usul, ada yang qawaid. Nah, wa qala ar-Rabi rahimahullahu taala fi akhiril Muharrar, di akhir bab di kitab Al-Muharrar yang nantinya akan diringkas oleh Imam Nawawi menjadi Al-Minhaj. Wa kama khatamna bi kitabil itqi kitaban, sebagaimana kami mengakhiri dengan kitabul itqi, kitab kami, kitab Muharrar ini kami akhiri dengan kitabul itqi. Kita juga narju an yu'tiqallahu ta'ala minan nari raqabana. Kita mengharap, mohon kepada Allah semoga Allah menyelamatkan, memerdekakan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Fahadha ma dhahara fil munasabat wa huwa kulli ilmin alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ada intahina min qiraati hadhihi risalah. Nah, dari sini maka ini adalah murojaah ya. Tentunya tidak cukup sebenarnya untuk membahas kalau kita perinci satu persatu, karena fikih itu cakupannya luas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan bisa satu atau dua saja supaya tidak terlalu malam. Ini sudah hampir 2 jam. Nah, tafadhal, jazakumullah khairan.
Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami persilakan. Atau ada masukan atau koreksi, silakan. Ya karena memang agak berat ya. Karena agak berat untuk membahas semuanya dalam satu waktu. Langsung ya, harus konsentrasi. Berkaitan ya, saling tarik menarik antara pembahasan. Masya Allah, Masya Allah. Ini Ustaz ada pertanyaan via chat. Kalau mau minta alat DF-nya sama siapa Ustaz? Barakallahu fikum. Nafa'allahu fikum al-Islam wal muslimin. Amin. Minta alat DF. DF. PDF mungkin ya, mau bukunya. Mungkin seperti itu Ustaz. Ada di internet Ustaz? Atau dari mana Ustaz? Gimana? Bisa diletakkan di mana? Sebenarnya ini ada di, atau di, anak kirim linknya saja ya. Iya, boleh Ustaz. Kirim linknya. Ini dicantumkan di website Athar. Bagus ini websitenya. Saya bertanya yang lain mungkin sambil Anda carikan linknya. Terima kasih Saudara Zainuddin. Insya Allah diberikan linknya. Ustaz sedang mencari. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya atau tidak ingin bertanya karena sudah paham. Atau masukan, nah, ada yang terlewat atau salah ucap. Barangkali teman-teman ada yang ingin mengoreksi Ustaz. Kelihatannya ini audiensnya, Masya Allah. Kebanyakan teman dari Libya itu. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya mereka banyak yang sudah khatam fikih dari awal sampai akhir. Allah barik. Minal alif ilal ya. Wa minal bab min khilafin ila khilaf. Masya Allah. Ini sudah Anda kirimkan? Ada yang raise hand. Mungkin mau bertanya langsung ya. Namanya Zef. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Mau tanya Ustaz, apa namanya? Kalau untuk mubtadiin yang mau belajar fikih Syafi'i itu Ustaz, kitab-kitab yang buat tadarruj itu kalau mulai dari bawah apa Ustaz kira-kira Ustaz? Gitu saja. Matan ya. Itu masuk ke manhaj dirasi atau manhaj ta'allum. Tidak ada kaidah yang pasti ya, enggak, karena bukan masalah yang tauqif, enggak ada dalilnya. Jadi yang intinya yang paling banyak digunakan di negara tersebut, di Indonesia misalkan, dimulai dengan Safinatun Najah, matan yang lebih ringkas dulu. Kemudian naik ke matan Nabi Syuja, kemudian naik lagi dan seterusnya. Kita bisa menggunakan matan Yaqutun Nafis, lebih muasir. Tentunya harus dengan guru. Kalau mau belajar fikih, madhab pertama harus dengan guru. Harus ada yang mengajari, jangan sampai belajar sendiri. Dan ilmu fikih ini harus selalu diulang-ulang, harus selalu dimurajaah. Di antara cara murajaahnya mungkin yang paling cepat semacam ini yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bulkini juga terhadap murid-muridnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Jamaluddin Al-Isnawi di kitab Al-Muhimmat fi Syarh Ar-Rawdah war-Rafi, beliau menyebutkan yaqbuhu liman yatasadda lil ifta'i wat tadris ayyakuna ahdu bi babin min abwabil fiqh akthar min. Jadi jelek sekali, tidak baik bagi orang yang berfatwa atau mengajar kemudian terakhir kali dia membaca atau membaca atau menelaah atau semacam itu. Jadi dia masuk ke bab, salah satu bab dari bab fikih itu lebih dari 1 tahun. Maksudnya apa? Seharusnya seorang ahli, ya, orang yang mengajar atau yang berfatwa, ini bukan hanya ahli fikih ya, orang yang mengajar atau berfatwa, seharusnya dia harus memurajaah semua bab fikih, ya,
minimalnya setahun sekali, minimal itu, nggak boleh lebih. Di antara sebagian, beliau mengatakan juga sebagian guru-guru beliau, ya, mempelajari kitab Al-Wasit itu setiap tahun, ini hari. Dan walaupun tidak membaca saja, dibaca saja. Itu kalau sudah mempelajari ya. Sudah mempelajari. Tapi kalau masih awal-awal ya, tentunya membutuhkan waktu yang lama. Nah. Silakan, ada yang ingin bertanya terakhir, dipersingkat. Soalan akhir ya Ustadz. Betul. Apa namanya? Mungkin Ustadz ada saran kalau misal ngafal nadam-nadam itu perlu nggak Ustadz? Nadam-nadam fikih Syafi'i. Dan bukan hanya fikih ya, semua ilmu, semua funun, kalau ingin kita mutkin ya harus menghafalkan manzumahnya. Ya, kalau kita ingin mutkin, tapi masalahnya kan sebagian kita ya muqassir, nahnu muqassirun. Pengennya itu mutkin, pengennya kuat, berilmu ulama, pengen jadi ulama tapi nggak mau susah. Itu masalahnya di situ. Ya repot. Tadi sudah kita sebutkan, Imam Al-Bulqini hafalannya bukan hanya kitab-kitab kecil-kecil ya, yang besar-besar itu. Harus hafal. Imma manzuma wa imma nadham wa imma nahr. Di antara manzuma yang bagus untuk dihafalkan adalah manzuma Safwatul Zuban Ibnu Ruslan. Dan banyak masyayikh atau ulama yang mensyarah kitab ini. Terutama ta'rif, syurut, dan al-hifadz illam tastati' hifadz al-ma'ani wal alfaz fahfadz al-ma'ani. Walaupun kita nggak hafal lafadznya, minimal hafal maknanya secara makna. Lafadznya berubah-ubah dikit, tidak masalah. Yang penting hafal gitu. Nah, Saya Ustadz, syukran jazakumullah khairan ala hadhil ijabat. Walaupun dalam mazhab anak pernah mendapatkan ini, mazhab fikih yang paling perhatian dengan lafaz adalah mazhab Syafi'i. Mereka sangat benar-benar hati-hati ketika memilih lafaz. Di perubahan lafaz itu sangat penting. Nah, itu kelebihan mazhab Syafi'i. Ta'amul ma'al alfaz mu'amalah qawiyyah syadid. Ada yang bertanya lagi? Pertanyaan via chat, adakah rekamannya Ustadz? Karena ada beberapa yang ketinggalan. Insya Allah nanti kami upload ke YouTube video Di YouTube ya, channel channelnya apa? Sabilul Ilmi. Sabilul Ilmi. Walaupun kayaknya tadi nggak dari awal. Iya Ustadz. Tapi untuk pembahasan yang bahan bahasnya itu dari awal. Tapi kalau pembukaannya memang tadi terpotong karena ada beberapa kendala, dan diinformasikan untuk teman-teman kalau menunggu rilis videonya kami tidak bisa cepat karena dengan keadaan yang serba ya demikian. Keterbatasan. Nah, barakallahu fikum. Allahumma amin. Jadi ini sebenarnya adalah ini ya. Kemarin sebenarnya ini majelisnya anak buat untuk teman-teman yang pernah kita buat majelis mudzakir, membaca mudzakir di Lipia dulu. Kemudian karena sudah lama nggak jalan karena COVID dan sebagainya, akhirnya sama Muhammad Ilham, ini mahasiswa STDI, Masya Allah. Beliau sangat semangat, ya. Punya juhud, masykur di iqamati durus. Tinggal di mana sekarang? Di siapa Ustaz? Antum? Oh, asal atau tinggal sekarang? Tinggal. Oh, tinggal di Bandung ya, tentu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke kampus, Anda di luar kampus, maksudnya bukan asrama. Jadi ini kajian kalau offline-nya di Bandung, ya. Masya Allah. Nah, Ustaz. Itu ada yang angkat tangan? Iya, IM. Tafadhol.
Dipersingkat ya, akhi. Mohon maaf. Barakallahu fiikum Ustadzana. Ingin bertanya, baiknya belajar fikih bagaimana? Apakah kita menghafal suatu matan dulu, baik itu berbentuk nazm ataupun nasr, kemudian kita istisyrah, atau kita langsung mulai dari dasar, seperti Safinatun Najah, kemudian Safinatus Shalah, kemudian Matan Abi Syuja, tapi tidak menghafal, hanya mempelajarinya saja. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ditanya baiknya mana, yang terbaiknya mana, jadi hafal, tetap dihafal. Walaupun Safinatun Najah untuk hafalkan, bisa dihafal. Matan Safinatun Najah, apakah bisa dihafal? Ya bisa. Dan itu lebih baik. Karena ibaratul fuqaha, terutama fuqaha madzhab mukhtasar, mereka itu jadi menginginkan semacam jawamiul kalim, tapi kan mustahil karena bukan nabi mereka. Jadi mereka yudi'u al-ma'ani al-katsira atau fi ibarat qasira. Itu yang mereka lakukan. Sehingga kalimatnya itu kalimat yang sudah dipadatkan sekali. Maka jangan sampai mengatakan misalkan ngapain saya menghafalkan ucapan manusia. Nah, begitu. Ini ucapan bashar, qad yukhti wa qad yusib. Nah, sahih. Walakin hakadha tariqatu at-ta'allum. طبعا تبدأ بكتاب الله حفظ أحاديث لكن لا تترك حفظ المتون. Jazakumullahu khairan. Saya mungkin cukup, silakan antum tutup. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah dipaparkan materinya dan pertanyaannya juga sudah dijawab oleh pengampu kita Al-Ustadz Fida bin Munadzir. Jazahullahu khairah. Demikian yang bisa kami sampaikan pengumuman dan kajiannya. Semoga yang sedikit ini yang kami adakan ini semoga bermanfaat bagi kami pribadi sebagai panitia dan juga yang menyampaikan guru kita. Jazahullahu khairah dan juga teman-teman semuanya. Mengingat ada kalimat yang bagus yang diucapkan Ustadz tadi, mempelajari fiqh ini jangan sampai membuat kita itu takut atau jangan sampai membuat kita itu tidak ada rasa takut kepada neraka. Justru kita mempelajari fikih ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah. Allahumma amin. Demikian yang sedikit ini, kami memohon maaf apabila ada salah-salahnya. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan. Semoga antum semuanya menjadi ustaz yang sukses. Amin.